Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita kembali ke Crypto Reviews. Dan pada hari ini kita akan review mengenai suatu cryptocurrency project yang bernama Kawabanga Coin. Ya, ini masuknya adalah ke jujurnya gua kategoriin masuk ke meme tokens ya, karena secara utility nanti kita bahas di belakang ya, nggak terlalu ekstrim ribet sih ya, cuma ya intinya lebih ke meme saja begitu ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke reviewnya, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari Crypto Indonesia ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Oke, jadi ini koin atau token apaan sih Bang? Sebenarnya suatu meme tokens yang kalau kita lihat di sini adalah Teenage Mutant Ninja Turtle. Tetapi namanya di sini Kawabanga Coin ya. Kawabanga ini salah satu kata yang sering disebut sama si Raphael, seingat gue ya. Pokoknya salah satu karakter dari mereka berempat ini ada yang sering ngomong Kawabanga ya. Atau semuanya ya, gue lupa. Pokoknya ada beberapa karakter mereka itu yang sering ngomong Kawabanga. Nah, di sini kita akan coba jelaskan ini kurang lebih seperti apa sih proyeknya. Jadi seperti yang kita bisa lihat di sini ya, bentuknya masih pre-sale dan ini jujurnya lumayan mepet sih. Tinggal 1 hari lebih 8 jam lagi. By the time ini mungkin di-upload, ini udah lebih mendekati lagi ke si pre-sale-nya beres ya. Dan untuk sekarang total risk-nya itu baru 34.000 USD. Nah, di sini dia targetnya 500.000. Nah, di sini kalau kita lihat dia itu hanya ada satu stage aja. Dan itu 35% dari semua total supply dari si Kawabanga token ini ya. Nah, kalau kita di sini kita bisa beli dengan 3 ya, bisa dengan Ethereum, USDT atau juga dengan BNB. Caranya seperti apa? Tinggal connect wallet saja di sini. Bisa pilih ada beberapa ya, bisa MetaMask, bisa Trust Wallet, atau buat lo yang pakai Coinbase atau OKX Wallet juga bisa ya. Kita ambil contohnya untuk hari ini MetaMask aja. Cara untuk loginnya kayak biasa lah ya, sama persis seperti berbagai macam presale lain. Tinggal kalian log MetaMask-nya, udah gitu kalian connect-in ke sini, tinggal beli gitu ya. Belinya sekali lagi bisa dengan Ethereum maupun dengan USDT ya. Nah, di sini minimumnya untuk pembeliannya adalah 100 Kawabanga Coin ya. Harusnya nggak terlalu gede karena ini hanya 0,000357. Jadi kayaknya nggak akan sampai $10 kayaknya ya. Aduh, gue belum kalkulasi, tapi intinya minimumnya kecil banget gitu ya. Contoh kita ambil $10 aja udah dapat segini ya. Berarti $10 aja udah dapat 28.000. Jadi bahkan $1 pun bisa gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya karena dibentuknya pre-sale otomatis ya, ini secara resiko otomatis lebih tinggi. Tetapi buat lo yang sudah sering main pre-sale pasti udah kebayang lah ya, udah kebayang enaknya kalau kita main pre-sale ya. Nah, tetapi sebelum kita kategorikan ini berapa persen alokasi yang tepat ya, kalau menurut gue pribadi mendingan kita lihat dulu fundamentalnya, karena itu sangat berkaitan erat ya. Semakin fundamentalnya lebih mendekati ke meme coins, itu akan semakin tinggi resikonya gitu ya. Tetapi ada juga keenakannya dari memes itu seringkali dia bisa langsung ngepam dulu, nggak pakai fundamental, nggak pakai apa-apa karena hype doang gitu. Kalau yang pre-sale-nya lebih ke token yang punya utility itu cenderung sedikit lebih pelan-pelan gitu ya. Ya lebih nggak se-volatile yang meme coins ya, tetapi bisa kayak medium term lah gitu kesannya ya. Oke, kita lihat dulu ini masuknya kemana. Kalau kita lihat di sini ya, jadi mereka ini bentuknya sebenarnya sih kalau gue baca in general ini lebih masuk ke meme coins ya. Dimana utility-nya sebenarnya hanya lebih ke ya just pump it gitu kesannya ya. Bahkan mereka untuk penjelasan si tokenomics-nya juga kita bisa di sini dibentuknya ya ini sih disebutnya dari beberapa karakter mereka. Jadi ada 5 ya. Si Leonardo, Donatello, Michelangelo, dan Raphael. Buat lo yang nggak tahu ini namanya kenapa seperti ini, mereka tuh ini ya artis ya, artis apa di Indonesia nya, bukan cuma pelukis ya, tapi ya seniman yang ada di masa Renaissance ya. Leonardo kayaknya Da Vinci ya, Leonardo da Vinci, Donatello gue lupa siapa, Michelangelo kita tahu, Raphael gue lupa siapa, tapi intinya mereka berempat ini adalah seniman di masa Renaissance. Nah, Casey Jones ini adalah si musuhnya lah gitu ya.
Nah, untuk detail si tokenomics-nya kita akan bahas di belakang. Untuk sekarang kita akan langsung masuk ke ya kayaknya mendingan langsung masuk aja ke white paper ya, karena udah beres juga di sini. Jadi intinya kalau secara fundamental sih, jujur ini masuknya ke meme coins. Jadi otomatis secara resiko lebih tinggi, tetapi ya punya keenakan juga kadang-kadang kalau meme coins itu suka suka pam-pamnya itu suka nggak jelas, naiknya cepet banget gitu. Tetapi ya vice versa, turunnya juga suka cepet gitu ya. Nah, white papernya kita bahas di sini ya. Jadi ini introduction ya. Lagi-lagi ngomongin di depan ya soal meme coins dari si TMNT ini sendiri gitu ya. Karena si Cowabunga ini masuknya ke meme mengenai si Ninja Turtles ini ya. Untuk tokenomics seperti yang gue bilang tadi ya, ada 35% itu disebutnya si Leonardo ya. Ini untuk pre-sale. Jadi 35% ini langsung ke orang-orang yang membeli si token Cowabunga ini ya. Nah, di sini akan ada 1,4 miliar token yang ready untuk early investor di sini ya. 20% liquidity atau mereka sebut sebagai si Donatello di sini ya. Berarti ini 800 juta tokens untuk liquidity ya, supaya bisa transaksinya smooth dan lain-lain. 25% untuk community rewards dan airdrops ya. Nanti di sini buat lu yang pengen resiko lebih kecil lagi bisa ikutan airdrop mereka, tinggal lu follow Twitter mereka di sini ya, atau X ya. Jadi bingung sekarang ngomongnya bukan Twitter karena namanya udah berubah jadi X ya. Nah, di sini akan ada biasanya pengumuman bagaimana biar kita bisa mendapatkan si airdrops-nya gitu ya. Nah, selanjutnya di sini 10% untuk checks listing ya. Ini berarti 400 juta token akan dipakai untuk checks listing. 10% untuk strategic partnership ya. Di sini berarti 400 juta token. Nah, kalau kita lihat di sini artinya 35% dari supply akan langsung ke market. Lagi-lagi cukup besar ya. Berarti ada kemungkinan untuk ngedump setelah dirilis pun lumayan tinggi gitu. Di waktu bersamaan di sini untuk si tim devnya sendiri mereka berarti nggak spesifik nulis berapa sih ya. Jadi kemungkinan besar ya akan masuk ke di sini juga lah ya. Karena nggak mungkin nggak ada sama sekali dari si tim devnya begitu. Pasti tim devnya ngambil juga probably dari sini gitu ya. Jadi dari tokenomics ada yang lebih buruk sih. Ini not that bad, tetapi dengan 35% pre-sale tanpa vesting otomatis akan terjadi volatilitas harga yang cukup besar dan probability lebih cenderung ke bawah ya. Tapi lagi-lagi meme coin seringkali dipakai buat digoreng gitu ya. Jadi waktu dia rilis, lu beli pre-sale, dia biasanya suka ada volatility ke atas dulu, ke atas, nah udah jebrut ke bawah. Nah, jadi buat lu yang udah biasa pre-sale meme coins ya, harusnya udah kebayang mau kayak gimana ya. Oke, selanjutnya untuk roadmap kita bisa di sini ya, di kuartal 3 2023 mereka akan fokus ke trading volume ya supaya bisa semakin tinggi si trading volumenya. Lalu checks listing ya, ini salah satu yang mereka ingin tekankan. Mungkin ini yang menurut mereka akan membuat si token ini atau koin ini bisa lebih lama lah umurnya gitu ya. Dan selanjutnya marketing, karena di sini nggak ada ngomongin sama sekali dia akan jadi DeFi project atau apapun. Jadi jujurnya gue akan masukin ini lebih ke ya sudah dia sekali pre-sale, udah pre-sale dia listing kemungkinan besar di DEX dulu ya. Di DEX dulu listing atau di checks yang belum terlalu besar. Udah gitu nanti orang-orang yang pre-sale-nya bisa jual dan ada yang profit, ada yang loss gitu. Jadi lagi-lagi kalau ini ya dengan data yang gue dapat sekarang, gue sarankan sih ya bukan gue sarankan sih ya, kalau sampai lu mau coba jangan sampai terlalu besar ya. Gue sarankan 5% lah, 5% dari porto alts lu, dan pastikan saat dia sudah listing ya nanti lu lebih baik BP dulu lah minimal ya. BP sisain sedikit, mau lu biarin profit running boleh, mau langsung lu TP aja yang penting udah ada profit dikit silahkan ya. Tapi intinya sekali lagi ini presale yang bentuknya lebih ke ya dia ngepam, pom-pom, udah gitu ngedam lagi begitu kemungkinan besar. Karena secara white papernya kita bisa lihat sendiri ya, dia very simple. Walaupun dia bilang nanti akan ada checks listing dan seterusnya, tapi dengan 35% presale ini langsung dilepas tanpa vesting dan dia nggak ada misalkan nggak ada lagi project-project tertentunya mungkin seperti DeFi atau juga mungkin apalah gitu ya yang bisa membuat orang stick sama ekosistem mereka, kayaknya nggak ada di sini. Jadi lagi-lagi mereka lebih ke ya sudah lebih pre-sale
saat lu listing ya lu tinggal lihat nih, lu profit atau enggak gitu ya. Jadi ini gue saranin buat orang-orang yang udah sering ikutan pre-sale, apalagi yang meme coins ya, karena ini kemungkinan besar butuh kecepatan jari. Karena dari si utility-nya cenderung nggak ada gitu ya. Oke, nah buat elu yang ngerasa aduh bang, ini kalau resikonya gede, gue belum biasa nih main pre-sale. Bisa nggak cara lain? Nah seperti yang gue bilang tadi ya, mereka itu rencananya akan ada airdrop. Nah airdrop itu tuh lumayan gede sih secara ini, mana tadi ya? Nah di sini. 25% tuh untuk community rewards dan juga airdrops. Jadi bisa dibilang buat lu yang nggak pengen ambil resiko sama sekali, bisa tungguin di Twitternya mereka di sini. Lu follow dan kemungkinan besar mereka akan mulai melakukan airdrop gitu. Nah airdropnya langsung lu bisa cairkan ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya ya. Kalau lu lihat di Twitternya juga kurang lebih ini aja sih, lebih ngomongin soal memes aja isinya ya. Memes soal mereka maupun memes yang in general begitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan ini untuk detailnya ya. Jadi cuma satu stage aja. Kalau lu kelewatan yang ini ya menurut gua sih udah jangan dipaksain lagi gitu beli. Tunggu sampai lu dapat airdrop. Just in case ngedam lagi gitu. Jadi jangan sampai lu tungguin lilin gitu. Itu resiko terlalu gede. Tapi kalau pre-sale masih adalah margin lu buat langsung cepet profit gitu. Tapi kalau dari buka lu paksain beli suka kadang-kadang kena pucuk gitu. Jadi lagi-lagi kalau pre-sale-nya aja sih oke ya, dengan maksimum 5% dari porto alts lu gitu ya. Tapi kalau lu kelewat pre-sale-nya skip aja gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu review gue mengenai Cowabunga Coin. Sekali lagi ini lebih ke kesempatan pre-sale-nya aja ya. Dan ini bentuk memes-nya ya. Jujurnya untuk Cowabunga ini Teenage Mutant Ninja Turtle ya, secara hype sebenarnya dia nggak terlalu banyak juga yang tahu ya. Jadi nggak tahu nih ya apakah dia bisa nge-boom atau nggak. Kadang-kadang kalau meme coins itu suka nggak pakai aturan yang spesifik gimana sih ya. Kadang-kadang dia punya trik sendiri dan bisa aja waktu lagi listing bisa langsung pump gitu. Jadi makanya sekali lagi gue ulangi, buat lu yang ingin ikutan pre-sale di sini, gue sarankan yang sudah biasa pre-sale. Dan lebih bagus lagi kalau sudah biasa pre-sale meme coins, karena biasanya volatility-nya tuh gila ya, bisa cepet banget. Jadi kalau lu belum biasa, skip dulu aja atau tunggu airdrop gitu. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang masih bingung cara baca TA, chart, dan hal-hal lain, bisa juga kita klik di sini tutorials with Toshi. Ya. Dan buat lo yang belum memiliki akun ya, di berbagai macam cryptocurrency exchange, bisa klik di bawah ada link kita, lo bisa pilih sendiri. Ya. Lalu selanjutnya jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.